Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas topik materi perkuliahan, yaitu salah satu mata kuliah yang ada di Stikester Malaba Padang dengan nama mata kuliahnya adalah TIK 1 ya, terkait dengan aplikasi komputer. Nah, dengan subtema atau judul topiknya yaitu pada pertemuan kedua ini mengenai teknik troubleshooting. Nah, di sini kita akan membahas lebih detail ya, cara-cara mengetahui, cara-cara mengidentifikasi kerusakan-kerusakan ya, setidaknya kerusakan awal dari sebuah perangkat komputer. Nah, di sini perlu kita pahami aplikasi dasar komputer ya, selain kita bisa memanfaatkan perangkat komputer ya, kita harus tahu troubleshoot apa yang akan terjadi apabila saat pemakaian itu terkendala atau terjadi kerusakan. Nah, di sini akan kita bahas satu persatu langkah-langkahnya terkait dengan alat yang umum yang mungkin yang kita pernah lihat sebelumnya. Nah, kita masuk ke definisi dulu. Nah, jadi teknik troubleshooting ini saya jelaskan lagi ya, merupakan suatu tindakan prosedural yang dapat dipilih sebagai acuan dalam proses pelaksanaan troubleshooting. Nah, ini kita berbicara teknik ya. Kalau sejauh ini teknik secara khususnya mungkin untuk kompetensi dari mahasiswa di bidang skill komputer tentu akan lebih jauh ya, lebih expert dalam hal ini. Nah, selaku kita di bidang kesehatan, nah tentu kita sebagai pemula atau hal-hal dasar perlu kita ketahui teknik umum saja. Nah, kalau kita lihat di sini ada pembagiannya dua, yaitu dua teknik, yaitu teknik secara forward, kemudian teknik secara backward. Nah, kita akan lihat lagi definisinya satu persatu. Nah, teknik forward itu merupakan suatu tindakan pengecekan permasalahan dideteksi sejak komputer dirakit. Jadi forward ya, depan ya, awal. Nah, jadi saat komputer dirakit oleh si pembuatnya, nah itu kita bisa sudah melakukan tindakan apa sih yang terjadi ya sebelum komputer itu sudah dijalankan, digunakan, dipakai oleh user. Nah, tentu di awal sekali harus kita sudah ketahui seperti apa sih teknik forward itu. Nah, contohnya ini ya, perakitan komputer dilakukan secara sederhana dan dilakukan sebelum komputer dinyalakan. Ya, ibaratnya kalau kita bongkar pasang, nah waktu kita mau masang-masang semuanya itu kita cek dulu yang mana kira-kira yang akan menjadi kendala. Kalau itu semuanya sudah aman, otomatis dalam menjalankan pasti juga sudah aman. Ya, kalau kita sendiri yang akan membongkar-bongkar komputer mungkin bisa saja ya. Misalnya kita merakit komputer sendiri ya, untuk PC ya. Jadi ada motherboard, ada hard disk, ada memorinya atau RAM-nya gitu ya, ada kabel-kabelnya, ada power supply-nya. Saat kita rakit menjadi satu, itu semuanya kita cek dulu. Apakah kabelnya, apakah pemasangannya sudah benar atau belum. Nah, sehingga itu dinamakan dengan teknik forward. Nah, kalau kita contohkan lagi, detailnya seperti ini. Jadi saat kita melakukan cek kondisi kabel power supply ke perangkat keras. Jadi kalau power supply itu adalah sebuah adaptornya ya, sebuah pemasok listrik dari perangkat. Nah, itu dicek dulu apakah kabelnya sudah benar pemasangannya, karena ini sumber nyawanya di situ. Kalau ini tidak benar pemasangannya atau ada yang salah di power supply-nya, tentu dia tidak akan menyala. Nah, sehingga kita sudah tahu saja yang rusak itu adalah power supply-nya. Nah, tidak lagi mungkin hal-hal lain yang kita bisa definisikan sendiri gitu ya. Nah, kemudian melakukan cek pemasangan hardware ke soket motherboard. Jadi saat kita memasang soket-soketnya, memasang hardware-nya, apapun itu yang kita tambahkan, baik VGA, baik RAM, baik hard disk-nya ya, dicek semua pemasangannya. Kalau miring saja atau ada yang bengkok atau putus saja kabelnya, nah itu sudah terjadi troubleshoot namanya. Nah, itu namanya kalau kita cek seperti itu teknik forward. Nah, kemudian kabel input, kabel output dan dicek dulu. Jadi kabel-kabel listriknya sudah benar atau belum. Waktu kita mencokkan listrik, apakah kabel listriknya tersebut itu sudah benar atau ada putus nggak kabelnya itu. Nah, sehingga kita bisa mendefinisikan
oh kabelnya rusak, bukan power supply-nya. Ya, kalau kita perhatikan di dalam CPU atau PC itu ya, waktu kita memasang kabel listrik itu kan bisa dibongkar pasang itu kabelnya di belakang itu. Kalau kabelnya ada yang putus, otomatis dia tidak nyala untuk komputernya itu. Nah, sehingga kita tahu yang rusak itulah kabelnya, bukan perangkat-perangkat lain. Jadi dia run ya, rentetannya untuk sebuah perangkat itu dari mana dia sumber awalnya, inputnya sampai prosesnya sampai outputnya. Nah, sehingga dalam pengecekan awal tersebut itulah dinamakan dengan teknik forward. Ya. Nah, kemudian teknik berikutnya teknik backwards. Nah, backwards belakang ya, artinya di sini sudah berjalan. Jadi suatu tindakan pengecekan permasalahan komputer setelah komputer dinyalakan atau dialiri listrik ya. Umumnya masalah muncul pada komputer yang aktivitas pemakaiannya tinggi. Jadi kalau pemakaiannya aktivitasnya rendah itu jarang ya. Pemakaiannya standar itu akan jarang terjadi troubleshoot ya. Tapi kalau sudah menggunakan komputer mengekstra, mempush dia menggunakan ini, menginstal aplikasi ini, mengedit ini, merender video ini ya, atau apapun itu, main game segala macam. Nah, itu tentu pasti tingkat troubleshootnya akan tinggi. Nah, pengecekannya itu akan nampak di saat komputer sedang menyala atau sudah dijalankan atau sudah dialiri listrik. Ya, seperti kita lihat contoh penerapannya seperti ini ya. Kalau komputer tidak bisa masuk ke sistem operasi atau tidak booting dia, nah, itu berarti kan sudah menyala ya. Nah, itu akan nampak efeknya atau troubleshootnya. Berarti pas kita jalankan komputer, tampilannya itu akan tertulis loadingnya nggak masuk ke Windows gitu ya, atau dia jalan di tempat aja itu tampilannya gitu ya. Kemudian ada harddisknya tidak terdeteksi ya, saat kita awal sekali melakukan menghidupkan komputer, biasanya dia membaca semua perangkat itu. Nah, kalau dia berjalan tidak muncul harddisknya, nanti ada pesannya itu ya, atau VGA-nya tidak beroperasi, tidak menyala ya, PC hidup ya, CPU-nya hidup tapi layar monitor nggak muncul. Nah, bisa saja itu VGA-nya, card VGA-nya mungkin yang bermasalah, atau mungkin pas dijalankan dia terjadi hang ya, atau tegang tampilannya segala macam, atau mouse-nya gerak-gerak sendiri, atau nggak bisa diklik segala macam, atau pas diklik terclose dia, bisa jadi itulah gangguan dari virus ya. Nah, inilah salah satu dari pengecekan atau penerapan dari teknik backward. Nah, berikutnya dari permasalahan dua teknik tadi, kita bisa melakukan tiga ya. Jadi ada metode pendekatannya. Jadi ada 3 pendekatan yang bisa kita coba lakukan untuk mengidentifikasi apakah ini backward, apakah ini forward. Jadi kalau kita definisikan, itu tindakan yang digunakan dalam proses pencarian masalah melalui pendekatan-pendekatan terhadap fungsi kerja work layer yang ditujukan agar menghasilkan analisa yang tepat. Nah, jadi kalau kita ingin menganalisa di mana salahnya, apakah perangkatnya, apakah softwarenya, apakah lain-lain yang rusak, nah kita bisa lakukan pendekatan 3 ini. Jadi istilahnya ibarat ini adalah jurusnya ya, supaya kita bisa paham yang mana kerusakan, yang mana harus kita cek. Jadi nggak semuanya kita cek. Kalau sudah kita beli komputer rusak, kira-kira yang mana? Jadi kita coba lakukan langkah-langkah ini. Jadi kita akan bahas satu persatu. Ada 3 di sini, yaitu pendekatan top down, kemudian pendekatan divide and conquer, kemudian pendekatan bottom up. Nah, kita jelaskan di sini. Pendekatan top down itu merupakan metode pendekatan dalam identifikasi masalah ya, di mana dilakukan dengan mencari permasalahan dari layar aplikasi hingga layar fisik ya. Metode ini tidak cocok untuk permasalahan komputer yang berkaitan dengan hardware. Artinya ini pendekatan semacam pemeriksaan terhadap software-softwarenya atau aplikasi yang ada di perangkat tersebut ya. Jadi mulai dari permasalahan aplikasi hingga layar fisiknya. Jadi dimulai dulu dari aplikasinya. Nah, contohnya seperti ini. Ada program aplikasi error karena harus update. Nah, jadi kalau misalnya ada error, berarti kalau kita lihat pesannya berarti itu top down ya. Berarti ada aplikasi, berarti yang akan bermasalah. Nah, tidak ada permasalahan tentang hardware. Karena yang error itu adalah aplikasinya. Nah, berarti mungkin karena dia harus diupdate atau rusak kena virus gitu ya.
atau program aplikasi error karena kehilangan runtime program. Jadi dia berjalan pada sistem, ada hilang salah satu filenya ya gitu ya, mungkin error dia gitu ya. Nah, berarti ini harus install ulang gitu. Kemudian sistem operasi tidak berjalan normal karena kehilangan file registrasi. Jadi biasanya berupa aplikasi-aplikasi yang bermasalah, yang tidak bisa dijalankan, yang error, yang sering muncul pesan warning ya, atau nggak bisa digunakan sama sekali aplikasinya. Nah, itu udah jelas kita bisa melakukan pendekatan top down. Jadi nggak perlu lagi dengan pengecekan yang lainnya, ya cukup dengan masalah aplikasi saja yang diperbaiki. Nah, kemudian berikutnya pendekatan divide and conquer. Nah, ini tetap merupakan pendekatan untuk identifikasi masalah ya, di mana identifikasi masalah langsung pada layar yang bermasalah ya. Jadi di mana objek yang bermasalah itu kita tahu ya, seringkali ini metode ini digunakan oleh mereka yang telah ahli berdasarkan pengalaman dalam penanganan sebelumnya. Jadi mungkin kita yang punya perangkat sendiri, yang paham dengan perangkat kita, karena terjadi ini kita langsung tahu ini biasanya gitu. Jadi berdasarkan pengalaman yang terjadi ya. Biasanya orang-orang yang sudah menggunakannya lama, jadi dia paham dengan perangkatnya yang rusak itu. Jadi dia apakah dia mencek software, apakah dia mencek hardware, apakah dia mau melakukan teknik backward atau forward, nah dia langsung ke sumber masalah saja biasanya dari pengalamannya. Jadi seperti ini. Biasanya sistem operasi berjalan lambat. Nah, solusinya menambah memori. Jadi pada umumnya dia sudah menggunakan komputer, ya sering lambat komputernya, dia tambah aja lah memori. Nah, seperti itu. Kemudian aplikasi berjalan lambat. Solusinya dengan mengurangi startup aplikasi yang tidak digunakan dalam penambahan memori. Jadi kalau sering aplikasinya diinstal di komputer atau laptopnya, pasti akan mengurangi kinerja ya. Artinya beban memori akan lebih banyak. Nah, berarti aplikasi yang digunakan tentu akan bermasalah nantinya. Nah, tentu akan performa dari perangkat juga akan bermasalah. Nah, harus ada penambahan memori. Jadi biasa orang pengalaman, biasanya saya nggak muncul tampilan ini. Nah, saya biasanya ngekliknya dengan cara seperti ini. Nah, itu kan biasanya adalah dengan pengalaman. Nah, itu adalah namanya pendekatan divide and conquer. Atau saya biasanya komputer saya ini hidupnya nggak perlu cek kabel, harus dipukul-pukul sedikit ya gitu ya, baru dia hidup. Nah, biasa saja seperti itu. Karena dia biasa-biasa mengerjakan seperti itu, dia ternyata dia baik saja komputernya karena dia udah melakukan satu tindakan yang biasa dia laksanakan. Kemudian pendekatan button up. Nah, kalau button up itu pendekatan lebih kepada dari layar fisik ke layar aplikasi. Jadi terbalik ya, jadi fisik aplikasi. Jadi kalau fisik berarti hardware, kalau tadi top up itu dari aplikasi ke fisik. Jadi kalau dari fisik ke aplikasi itu button up, berarti pemeriksaan langsung kepada hardware. Nah, contohnya komputer tidak menyala saat tombol power ditekan ya, pasti kita tekan tombol power nggak nyala, otomatis sudah jelas itu adalah rusak hardwarenya. Berarti udah jelas pendekatannya button up, tidak perlu lagi Anda cek aplikasinya, softwarenya ya. Kenapa nggak nyala software mungkin diinstal, nggak perlu. Coba pastikan dulu hardwarenya udah ditekan, tombolnya udah nyala atau belum gitu ya. Nah, kemudian printer tidak menyala saat tombol power ditekan. Nah, kita cek dulu printernya nggak nyala ditekan nih, jangan nanti main install driver printer saja. Jadi coba pastikan dulu printernya itu udah benar atau belum gitu ya, dalam pemasangannya ya. Jadi hardware. Kemudian harddisk tidak menampilkan booting saat komputer dinyalakan. Jadi kalau misalnya harddisk nggak booting, nggak muncul dia, nggak bisa koneksi dia dengan perangkat, jangan nanti Anda main install ulang aja sistem operasinya. Mana tahu hardwarenya itu yang rusak ya, hardware dari harddisk itu, harddisknya harus diganti gitu ya. Nah, jadi kita bisa lihat dari pendekatan button up. Nah, kemudian kita lanjutkan problem solving ya, solving. Jadi dari pendekatan-pendekatan tersebut, nah bagaimana cara menangani masalahnya ya. Jadi problem solving itu adalah merupakan langkah dalam menangani masalah yang telah ditemukan. Jadi kalau sudah ketemu masalahnya, ini rusak, aplikasinya error, itu kan baru masalah ya. Nah, bagaimana solusinya? Nah, kita harus ada dua yang ditempuh seperti ini. Jadi ada dua langkah solusi yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu langkah trial and error ya. Kadang semua masalah itu tidak mesti kadang sama ya. Dari masalah sebelumnya kita coba solusi ini,
Kalau dia nggak mau ya, kita coba langkah trial and error ya. Kemudian langkah substitusi. Nah, jadi langkah substitusi berarti berurutan atau sudah ada polanya dalam solusi tersebut ya. Nah, kita bahas satu-satu. Jadi trial and error itu mencoba-coba ya, berdasarkan pengalaman. Bergantung pada pengalaman, langkah ini cocok untuk perangkat-perangkat vital yang belum dikuasai penyelesaiannya. Jadi kalau belum ada standar prosedur perbaikannya atau belum tahu jelas ini yang harus diperbaiki, ya kita harus try and error ya, coba ini, pasang ini, install ini, nah mana tahu bisa. Itu adalah problem solvingnya. Nah, kemudian contohnya itu ya, jadi kalau VGA onboard tidak berfungsi, ya solusinya dengan mencoba mengganti power supply ya. Kalau dia nggak bisa dengan power supply diganti, mungkin VGA-nya dicoba dipasang lagi, jadi buka lagi, dipasang lagi gitu ya. Nah, atau kabel dari power supply-nya bermasalah, dicoba lagi. Jadi kita tes, oh ini nggak bisa jalan, ini berarti, ini nggak bisa, ini berarti ya. Kemudian kabel power hard disk tidak berfungsi, solusinya adalah dengan mencoba masang kabel power lainnya. Jadi ganti-ganti ya, ganti perangkat nggak bisa ini, coba ini, ganti ini nggak bisa ini ya. Jadi kalau sudah seperti itu adalah problem solving namanya. Kemudian substitusi. Nah, jadi ini merupakan metode penyelesaian masalah juga dengan mengganti perangkat baru atau mengambil dari komponen perangkat yang sama untuk digunakan ke perangkat yang rusak. Jadi ini main ganti baru saja ya. Rusak udah ambil, atau mungkin ada yang perangkat yang sudah nggak berfungsi lagi, kita kanibal dia. Jadi kanibal, kita ambil bagiannya untuk bisa kita pasang di perangkat kita. Nah, misalnya ini baterai CMOS pada motherboard tipe A rusak, maka dapat diambil dari motherboard tipe lain yang rusak. Jadi baterai ya, seperti baterai jam itu yang agak besar, nah itu berfungsi untuk mengatur settingan ya, menyimpan settingan di motherboard ya. Kalau settingan tanggal ya, settingan yang kita pasang di BIOS itu sudah kita setting, nah dia disimpan, harus ada baterainya, energinya, supaya dia bisa bertahan memorinya gitu ya. Nah, itu adalah baterai CMOS. Jadi kalau itu yang rusak, berarti ada terkendala pas saat kita menghidupkan komputer, nanti kok diulang-ulang lagi settingnya, berarti nggak tersimpan settingnya karena nggak ada baterai atau baterainya rusak gitu ya. Nah, ini biasa baterai CMOS ini itu ada pada perangkat ya, PC, personal komputer ya, karena di PC itu kan nyalanya kan langsung dengan arus listrik. Jadi kalau udah listrik mati, nggak ada energi lagi ya untuk menyimpan atau menjalankan sesuatu di perangkat tersebut. Tapi kalau laptop itu sudah ada baterainya, jadi dia ada pula yang pakai baterai CMOS untuk khusus, ada juga yang tidak ya. Nah, kalau itu yang rusak, bermasalah, pasti akan bermasalah pada saat awal menjalankan komputer kita. Kemudian perusahaan besar selalu menyediakan server pengganti backup server utama. Jadi kalau perusahaan besar yang rusak komputer servernya itu, nah biasanya dia ada prosedur rusaknya, dia udah tahu aja troubleshootnya. Kalau ini rusak, bermasalah, ya dia mengganti aja server baru ya, atau dipindahkan ya. Nah, itu contohnya gitu ya. Nah, jadi materi yang tadi mungkin sudah jelas ya, poin-poinnya, mulai dari teknik troubleshootnya ada 2 tadi, kemudian juga bagaimana metode pendekatannya, bagaimana problem solvingnya. Nah, berikutnya di sini dalam materi ini pertemuan kedua ada pembagian materi kelompok ya. Nah, nanti kita akan lebih jelaskan pada grup WhatsApp. Nah, sekarang untuk topiknya sendiri itu ada 10 topik ya, dari ada di sini power supply, hard disk, VGA card. Nah, ini adalah perangkat yang ada di komputer, perangkat proses semuanya ini. Ada juga aplikasi. Nah, di sini nanti Anda akan diminta untuk mempresentasikan per kelompok ya, mengenai mekanismenya, bagaimana kelompoknya, nanti di grup WhatsApp ya. Nah, untuk apa yang akan dipresentasikan ya, apa sih yang mau disajikan dari materi ini ya, sama dengan yang dijelaskan di awal ya. Bagaimana teknik troubleshootingnya, bagaimana apa sih yang terjadi kerusakannya dari perangkat ini. Nah, itu harus dijelaskan ya. Jadi mulai dari misalnya tadi kalau contoh motherboard. Nah, motherboard seperti ini, apa sih jenis kerusakannya gitu ya. Kemudian pendekatan apa yang cocok untuk ini.
Nah, apa sih problem solving kalau ini rusak gitu ya. Nah, itu harus dijelaskan. Nah, jadi perangkat-perangkat ini diantaranya nanti akan Anda jelaskan dengan pembagian kelompok. Nah, mungkin demikian topik materi kita pertemuan kedua ya. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami lebih lanjut, atau videonya bisa diulang-ulang lagi jika ada yang tertinggal dalam memahami atau mendengarkan penjelasan dari video saya. Oke, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.